Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum nutrisi komparatif mata kuliah S2. Selamat datang di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari organ pencernaan dari ruminansia. Nah, ini di depan saya ada organ pencernaan dari hewan kambing, bisa disaksikan. Ini adalah dari organ kepalanya. Nah, berbeda dari organ pencernaan yang sebelumnya, yaitu preruminansia. Di sini nanti kita akan lebih mempelajari atau mengkomparkan organ pencernaan di bagian lambungnya. Baik, untuk praktikum organ pencernaan ruminansia dewasa dapat kita saksikan. Ini adalah preparat dari organ pencernaan kambing. Ini adalah jenis kambing Etawa. Organ pencernaan dimulai dari bagian mulut. Di sini kambing perkiraan estimasi umurnya adalah di atas 4 tahun. Ini dapat dilihat bahwa gigi serinya sudah berganti semua, sudah komplit. Kemudian di sini terjadi pencernaan secara mekanis dengan menggunakan gigi dan ada lumuran dari saliva untuk melunakkan pakan hijauan khususnya. Kemudian pakan masuk atau ditelan melalui organ esofagus dengan aktivitas gerak peristaltik. Kemudian masuk ke bagian rumen. Dapat disaksikan ini rumennya adalah bagian yang terbesar dari organ pencernaan yang lainnya. Nah, di dalam rumen terjadi pencernaan secara mikrobiologis, yaitu dengan bantuan mikrobia rumen. Di antaranya adalah yang paling umum adalah selulolitik dan hemiselulolitik. Itu menghasilkan enzim selulase dan hemiselulase untuk mendegradasi fraksi serat kasar menghasilkan VFA. Di antaranya ada asam asetat, propionat, dan butirat yang nantinya akan diserap melalui papila rumen atau fili-fili rumen, kemudian untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Adapun bahwa VFA itu nanti juga akan dimanfaatkan oleh mikrobia rumen untuk sintesis protein mikrobia dan juga dengan memanfaatkan protein atau N yang berasal dari pakan untuk digunakan bersamaan dengan energi tadi VFA untuk sintesis protein mikrobia. Nah, untuk penyerapan papila rumen yaitu adalah energinya, nanti apabila dibedah dapat disaksikan bahwa papila rumen antara bagian dorsal dan ventral atau bagian permukaan atas dan bawah itu nanti dapat disaksikan bahwa papila rumen yang bagian bawah itu nanti akan lebih teksturnya akan lebih tinggi dan lebih tebal dibandingkan yang di bagian ventral atau atas, karena penyerapan lebih banyak terjadi di bagian bawah seperti VFA, kemudian juga di antaranya adalah asetat, propionat, dan butirat. Kemudian ingesta pakan masuk ke dalam retikulum. Ini adalah dapat disaksikan, ini adalah organ retikulum. Nah, retikulum ini biasa disebut dengan honeycomb atau rumah lebah, karena apabila nanti dibedah teksturnya menyerupai dengan rumah lebah, yaitu berbentuk seperti bulat-bulat seperti lebah. Nah, untuk retikulum dan rumen itu sangat erat hubungannya, artinya bahwa ketika pakan sudah masuk di dalam retikulum dan kemudian di bagian retikulum terdapat sensor-sensor yang dia akan merangsang untuk di bagian sensorik untuk mengirimkan kembali pakan itu untuk dilakukan adalah regurgitasi, remastikasi, dan resalivasi apabila tekstur pakan dirasa dari sensornya tersebut kurang dari 5 mm. Namun apabila dia sudah mengalami remastikasi dan teksturnya sudah lebih lembut, maka dia akan masuk ke organ pencernaan yang selanjutnya, yaitu di bagian omasum. Di bagian omasum
Ini dapat kita saksikan bahwa teksturnya lebih tebal. Di dalam ini teksturnya adalah berbuku-buku. Dia adalah fungsinya untuk menyaring benda-benda asing yang ikut lolos ke bagian lambung. Nah, kemudian di sini juga terjadi absorpsi air yang kemudian selanjutnya adalah masuk di bagian abomasum. Nah, ini adalah lambung sejatinya. Di sini terjadi pencernaan secara kimiawi, berbeda dengan di rumen yang terjadi pencernaan secara mikrobiologis oleh mikrobia rumen. Di abomasum terjadi pencernaan secara kimiawi dengan enzim yang disekresikan di abomasum, yaitu diantaranya adalah HCl, pepsin, dan renin. Kemudian di bagian abomasum ini kondisinya juga pH-nya juga cenderung asam karena adanya HCl yang dihasilkan oleh abomasum, berbeda dengan di bagian rumen pH-nya cenderung netral, mendekati netral sekitar 6,5 sampai dengan 6,8, menyesuaikan dengan kehidupan oleh mikrobia rumen. Sedangkan di abomasum ini mikrobia rumen yang telah mengalami sintesis protein mikrobia dan sudah beregenerasi di dalam abomasum ini akan dimanfaatkan juga untuk dicerna, kemudian dimanfaatkan oleh ternak. Kemudian masuk ke dalam usus halus. Untuk organ pencernaan usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, untuk organ pencernaan di bagian duodenum ini terdapat sekresi dari organ pankreas, yaitu enzim lipase, amilase, dan tripsin. Itu akan mencerna protein, lemak, dan pati, yaitu pati dicerna oleh enzim amilase untuk diubah menjadi mikronutrien, yaitu glukosa. Kemudian lipase untuk mencerna lemak menjadi asam lemak ataupun gliserol. Kemudian untuk makronutrien tripsin untuk mencerna protein menjadi komponen asam amino. Selanjutnya terjadi absorpsi mikronutrien di bagian duodenum. Kemudian di bagian jejunum juga terjadi absorpsi nutrien yang apabila di dalam duodenum masih terlewat. Kemudian di bagian ileum terjadi sedikit reabsorpsi air yang nantinya akan terjadi yang lebih besar, absorpsi air di bagian usus besar. Kemudian masuk ke dalam bagian usus besar. Di bagian usus besar terjadi absorpsi air. Ini dapat dilihat bahwa ingesta pakan di bagian usus besar ini sudah lebih padat dibandingkan dengan organ sebelumnya yang masih agak lunak atau cair. Kemudian ini adalah bagian sekum. Di sini juga terjadi pencernaan secara mikrobiologis. Apabila ada ingesta pakan yang belum terdegradasi secara sempurna di bagian rumen, akan dicerna secara mikrobiologis di bagian sekum. Kemudian di bagian sekum juga terdapat absorpsi sedikit dari VFA yang dihasilkan dari pencernaan di bagian sekum. Kemudian dilanjutkan usus besar untuk reabsorpsi air. Ini bentuk dari ingesta pakannya sudah lebih padat. Di sini partikel-partikelnya adalah partikel-partikel yang pakan yang tidak tercerna, seperti fraksi selulosa yang berikatan dengan lignin yang benar-benar tidak dapat dicerna, sehingga dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, ini juga terdapat pembentukan feses, yaitu feses kambing. Terdapat membentuk seperti bulat-bulat seperti itu ya. Ini sudah lebih padat teksturnya dibandingkan organ-organ yang sebelumnya. Nah, di sini nanti fesesnya kemudian apabila yang tidak tercerna akan dibuang melewati rektum kemudian anus. Baik, sekian untuk praktikum nutrisi komparatif mengenai organ pencernaan ruminansia dewasa. Kesimpulannya adalah dapat kita ketahui bersama bahwa organ pencernaan ruminansia setelah
memasuki umur 3 minggu ke atas, rumen sudah mulai berkembang dan dapat untuk mencerna fraksi serat kasar atau mendegradasi serat kasar dari pakan utamanya, yaitu berupa hijauan. Berbeda dengan tahap preruminansia yang masih mengkonsumsi susu sebagai pakan utamanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.